Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton channel Jelajah Misteri. Semoga teman-teman sahabat semuanya selalu ada dalam kesehatan, kelancaran, dan berkah. Selamat amin. Sejarah Kerajaan Galuh dan pemerintahan. Menurut para ahli sejarah tentunya, sumber mengenai Galuh sebagai pusat kekuasaan relatif sedikit, sedangkan rentang waktunya relatif panjang, belum lagi oral history berkenaan dengannya relatif banyak. Lengkaplah sudah sulitnya menuturkan secara kronologis dan komprehensif mengenai sejarah Galuh. Bagi saya, penelusuran jejak nama Galuh lebih sering terbentur kepada mitos. Berbagai mitos tentang asal-usul Galuh dapat dibaca dalam beberapa naskah kuno yang berbentuk babat atau wawacan. Secara umum, naskah-naskah kuno itu merupakan historiografi tradisional yang mengandung unsur-unsur historis, mitos, legenda, dan dongeng. Semakin mendekati waktu penulisan dengan waktu terjadinya peristiwa, maka semakin tinggi nilainya sebagai sumber sejarah. Keterangan mengenai Galuh diantaranya dapat dibaca dalam naskah Carita Parahyangan, Sang Hyang Siksa Kandang Karesyan, Wawacan Sajarah Galuh, Ciung Wanara, dan Carios Wiwitan Raja-Raja di Pulau Jawa. Dan kalau boleh saya menambahkan, penyebab lainnya adalah kurangnya dukungan dari pemerintah Kabupaten Ciamis dalam upaya mewariskan cerita sejarah dari generasi ke generasi. Jangan lupa, faktor kekuasaan menjadi penting dalam proses ini karena akan menjadi pelindung bagi life of history. Jangan sampai ungkapan, yang lalu biarlah berlalu, jangan diungkit kembali, diberlakukan secara paten terhadap sejarah karena justru dari sejarahlah kita bisa belajar karena sejarah itu adalah jembatan yang menyambungkan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Bagaimana kita bangga menjadi manusia jika kita tidak mau mempelajari sejarah penciptaan manusia? Bagaimana kita bangga terhadap Ciamis jika kita tidak mengetahui sejarah Galuh? Tidak mungkin pemerintah Kabupaten Ciamis menggunakan semboyan Ciamis manis manjing dinamis pakena gawe rahayu paken habel jaya di Buana secara ujuk-ujuk begitu saja. Dari mana asalnya pakena gawe rahayu paken habel di Buana? Ya dari sejarah Galuh, moal ujuk-ujuk aya munte aya sajarana. Betul atau betul? Sasiran sabenyeran, semoga ada manfaatnya. Itulah yang ingin saya sampaikan sebelum bercerita sedikit tentang sejarah Galuh dengan volus para penguasanya. Bukan berarti sim kuring langkung apal tibatan no apal, ia mamung sekedar berbagi pengetahuan saya yang sedikit tentang sejarah Galuh. Sepanjang yang saya ketahui mengenai sejarah Galuh, ada berbagai pemahaman makna atas kata Galuh. Kata Galuh bisa kita temukan tidak hanya berkaitan dengan Ciamis saja, tetapi ada banyak Galuh yang berkaitan dengan segala hal, berkaitan dengan tempat contohnya, Hujung Galuh di Jawa Timur, Bagelan di Purworejo, atau Begaluh di Banyumas. Adakah kaitannya Galuh-Galuh tersebut dengan Galuh Bahala Ciamis Kiwari? Kita bicarakan belakangan, sekarang mari kita kembali kepada Galuh dalam perspektif sebuah kekuasaan. Nama Galuh muncul pada abad 7 sebagai nama sebuah kerajaan di ujung timur Priangan, tepatnya di wilayah Bojong Galuh. Wilayah itu berada di tepat di daerah pertemuan dua buah sungai, yaitu Sungai Citanduy dan Cimuntur. Bojong Galuh, sekarang Karangkamulian, adalah pusat kekuasaan kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Ciung Wanara, leluhur penguasa Galuh Rakean Jamri yang bergelar Rahyang Sanjaya. 1. Ia adalah putra Sana yang dibunuh oleh saudaranya yang bernama Purbasora. Sanjaya berhasil merebut takhta Galuh dari Purbasora. Ia menikah dengan putri kerajaan Sunda yang berpusat di Pakuan Pajajaran, sehingga berhak atas takhta kerajaan Sunda. Ia menyatukan Sunda ke dalam Galuh dengan pusat pemerintahan di Bojong Galuh. Sanjaya memutuskan bertakhta di Jawa Tengah, sehingga ia menyerahkan Galuh kepada keponakannya, Seuwiu Karma, sedangkan Sunda diberikan kepada putranya, Rahyang Tamperan. Nama Galuh tenggelam hingga akhirnya muncul kembali pada abad 13 sebagai nama sebuah kerajaan yang berpusat di Kawali. Carita Parahyangan menyebutkan bahwa tokoh Raja Wastu sama dengan Niskala Wastu Kancana, yaitu putra Raja Galuh yang memerintah di Kawali. Ayah Niskala Wastu Kancana adalah Prabu Maharaja, tahun 1350 sampai tahun 1357, yang identik dengan Pasundan Bubat. Selain dalam Carita Parahyangan, keterangan mengenai Pasundan Bubat terdapat juga dalam kitab Pararaton dari Majapahit. Pararaton menyebutkan bahwa di sebelah barat Majapahit terdapat sebuah kerajaan yang bernama Galuh dengan rajanya bernama Prabu Maharaja. 2. Hubungan Galuh dengan Majapahit terjadi karena adanya pinangan Raja Majapahit yang bernama Hayam Wuruk kepada putri Prabu Maharaja yang bernama Citra Kirana Diah Pitaloka. Rencana pernikahan itu gagal karena Patih Majapahit yang bernama Gajah Mada mensyaratkan bahwa pernikahan itu adalah tanda tunduknya Galuh kepada Majapahit. Prabu Maharaja menolak, ia lebih memilih perang dengan Majapahit daripada menjadi taklukan kerajaan itu. Perang antara prajurit kedua kerajaan terjadi di daerah yang bernama Bubat, menewaskan Prabu Maharaja dan nyaris seluruh prajurit Galuh. 3. Hanya Mangkubumi, Patih,
Rahyang Bunisora dan putra bungsu raja yang bernama Niskala Wastu Kancana yang selamat dan berhasil kembali ke Kawali. Periode keemasan kerajaan Galuh dicapai pada masa pemerintahan putra Prabu Maharaja yang bernama Niskala Wastu Kancana, tahun 1371 sampai tahun 1475. Abad 14, pusat pemerintahan Galuh dipindahkan ke Pakuan Pajajaran oleh cucunya yang bergelar Sri Baduga Maharaja Dewata Prana. Ia menikah dengan putri penguasa kerajaan Sunda, sehingga memiliki hak atas tahta kerajaan itu. Ia menggabungkan kerajaan Galuh ke dalam kerajaan Sunda dan memindahkan pusat kekuasaan ke Pakuan Pajajaran. Peristiwa itu sekaligus mengakhiri berita tentang Galuh periode Kawali. Penguasa-penguasa Kabupaten Galuh. Nama Galuh muncul kembali pada abad 16 sebagai nama sebuah kerajaan mandiri yang berpusat di Panaikan. Bersama dengan Sumedang Larang, Galuh menjadi penerus kerajaan Sunda yang hancur oleh Banten. Pada tahun 1595 ketika Galuh dipimpin oleh Sang Hyang Cipta Permana, Mataram Islam berhasil menanamkan pengaruh politiknya di Galuh. Pengganti Panembahan Senapati yang bernama Sultan Agung mengangkat putra Sang Hyang Cipta Permana yang bergelar Adipati Panaikan tahun 1618 sampai tahun 1625 sebagai Wedana Mataram di Galuh. 4. Langkah awal Adipati Panaikan adalah memindahkan pusat pemerintahan dari Panaikan ke Gara Tengah. Tahun 1625 ia dibunuh oleh saudara iparnya yang bernama Adipati Kertabumi. 5. Pembunuhan itu dipicu oleh perbedaan faham dalam menanggapi rencana penyerangan terhadap Batavia oleh Mataram. Adipati Panaikan berpendapat lebih baik menyerang Batavia secepatnya agar kekuasaan VOC tidak semakin berkembang. Singa Perbangsa satu sependapat dengan Rangga Gempol I, yaitu menginginkan Galuh memperkuat pasukannya dahulu sebelum menyerang Batavia. Adipati Panaikan dituduh membantu Adipati Ukur yang memberontak kepada Mataram karena ingin melepaskan Priangan dari kekuasaan Raja Jawa. Pengganti Adipati Panaikan adalah putranya yang bernama Adipati Imbanagara, tahun 1625 sampai tahun 1636. Sama seperti ayahnya, ia mati dibunuh oleh prajurit Mataram pada tahun 1636. 6. Kematiannya mengakibatkan terjadinya kekosongan kepala pemerintahan Kabupaten Galuh yang kemudian dimanfaatkan oleh Patih Wiranangga untuk mengangkat dirinya sebagai Bupati Galuh. Ia berbuat curang dengan cara mengganti nama calon bupati yang ditunjuk penguasa Mataram dengan namanya. Piagam pengangkatan itu disembunyikan Wiranangga di kolong rumahnya. Pengasuh putra Adipati Imbanagara berhasil menemukannya lalu melaporkan kepada prajurit Mataram. Sebagai hukuman atas kecurangannya, Wiranangga dihukum mati oleh Raja Mataram. Pengganti Adipati Imbanagara adalah putranya yang bergelar Adipati Panji Arya Jayanagara, tahun 1636 sampai tahun 1642. 7. Ia resmi menjadi Bupati Galuh pada 5 Rabiul Awal tahun Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 6 Agustus tahun 1636. Atas saran Raja Mataram, ia mengganti nama Kabupaten Galuh menjadi Kabupaten Galuh Imbanagara. Jayanagara memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Galuh dari Gara Tengah ke Barunai. 8. Pada masa pemerintahannya, Galuh dikenai kebijakan reorganisasi Priangan oleh Raja Mataram. Tahun 1641 Mataram membentuk kabupaten-kabupaten baru di sekitar Galuh, yaitu Bojong Lopang Utama, Kawasen, dan Banyumas. Reorganisasi Priangan terulang kembali pada tahun 1645, yaitu ketika Amangkurat pertama berkuasa di Mataram. Tetapi pada reorganisasi wilayah kali itu, luas wilayah Kabupaten Galuh tidak berubah. Bahkan ketika diserahkan kepada VOC pun relatif tetap. Mataram menyerahkan Priangan Timur yang terdiri dari Kabupaten Limbangan, Sukapura, Galuh, dan Cirebon kepada VOC melalui perjanjian 19 sampai 20 Oktober tahun 1677. Bupati Galuh yang berkuasa saat itu adalah putra Jayanagara yang bergelar Raden Adipati Angganaya, tahun 1678 sampai tahun 1693. 9. VOC menetapkan jumlah caca untuk Kabupaten Galuh sebanyak 708 jiwa, Kawasen sebanyak 605 jiwa, sedangkan Bojong Lopang sebanyak 20 jiwa dan 10 desa. Beralihnya kekuasaan dari Mataram kepada VOC telah memberikan keuntungan, yaitu semakin teraturnya sistem pemerintahan kabupaten. 10. Bupati Galuh berikutnya adalah putra Angganaya yang bergelar Raden Adipati Sutadinata, tahun 1693 sampai tahun 1706. 11. Bertepatan dengan masa pemerintahannya, VOC memberlakukan Priangan Stesel sebagai sistem ekonomi dan Indirect Rule sebagai sistem pemerintahan di seluruh daerah kekuasaannya. Sutadinata adalah Bupati Galuh pertama yang diakui sebagai Bupati VOC. Kabupaten Galuh resmi diserahkan kepada VOC oleh Mataram melalui perjanjian tanggal 5 Oktober tahun 1705 sebagai imbalan atas jasa VOC membantu Pangeran Puger merebut tahta Mataram dari Amangkurat III.
Pengganti Sutadinata adalah putranya yang bergelar Raden Adipati Kusumadinata I, tahun 1706 sampai tahun 1727. 12. Untuk mengawasi para bupati di wilayah Priangan Timur, VOC mengangkat Pangeran Arya dari Cirebon sebagai opsioner. 13. Ia mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan Galuh, yaitu mengangkat Pati Cibatu sebagai Bupati Kawasen karena dianggap sebagai menak tertua dan pandai. Ia juga melebur Kabupaten Utama ke dalam Kabupaten Bojong Lopang. Pengganti Kusumadinata I adalah putranya yang bergelar Raden Adipati Kusumadinata II, tahun 1727 sampai tahun 1751. 14. Ia menjabat bupati dalam waktu yang singkat karena meninggal dalam usia muda. Ia belum berkeluarga, sehingga jabatan bupati diwariskan kepada keponakannya yang kelak bergelar Raden Adipati Kusumadinata III. VOC tidak mengangkat salah satu adik Kusumadinata II, yaitu Danumaya dan Danukriya karena mereka berlainan ibu. Oleh karena itu VOC memutuskan untuk mencalonkan putra kakak perempuan Kusumadinata II. Pemerintahan Galuh dijalankan sementara oleh 3 orang wali Kusumadinata III yang dipimpin oleh Raden Tumenggung Jagabaya. Pada masa pemerintahannya, terjadi kericuhan besar di daerah Ciancang yang menyebabkan daerah itu porak-poranda.